Mak jelek, dulu lecehkan Luhut dan Gus Dur, sekarang Bupati Banjarnegara jadi tersangka korupsi. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Biasanya sih orang yang suka menghina, merendahkan, atau mengejek orang lain adalah orang yang bermasalah. Karena dengan jalan itulah ia berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Contoh, Fadlizon pernah mengatakan Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Nggak taunya dia doyan porno juga. Yang hal itu dibuktikan dengan akun Twitternya pernah like akun porno pada Januari 2021 lalu. Begitupun dengan Rizik, pernah mengatakan Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dalam ceramahnya. Nggak taunya dia diam-diam melakukan chat seks dengan Firza Hussein tanpa sepengetahuan istri sahnya. Rizik sekarang lagi mendekam di penjara karena melanggar protokol kesehatan. Kalau Rocky Gerung jangan ditanya sudah berapa kali ia telah menghina presiden karena terlalu banyaknya. Yang hal itu ia lakukan untuk menutupi statusnya yang jomblo akut tersebut. Teranyar dan sempat viral juga di medsos Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang menghina orang lain. Tentu masih segar di ingatan kita karena kejadiannya memang baru seminggu yang lalu, yakni ia melecehkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kala itu seperti tanpa bersalah, Budi mengatakan Luhut dengan sebutan Menteri Penjahit. Alhamdulillah Banjarnegara dulu bor 99%, turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Mendagri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama menteri siapa itu? Penjahit, yang orang Batak itu? Iya, Pak Penjahit. Dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4. Level 3 ternyata. Dengan adanya pembagian jaring pengaman sosial ini sangat efektif dan efisien, ujarnya. Yang sebenarnya pernyataan Budi itu tidak hanya menghina Luhut seorang, tapi ia turut merendahkan suku Batak lainnya yang bermarga Panjaitan, seperti Hinca Panjaitan, Trimedia Panjaitan, Basaria Panjaitan, serta Panjaitan Bersaudara atau Panbers. Tidak pelak karena kelakuannya terhadap Luhut dan marga Panjaitan tersebut tidak layak dilakukan, apalagi oleh seorang pejabat publik. Budi Sarwono pun menuai kecaman dari netizen. Bupati Banjarnegara ini tidak punya etika sama sekali, tidak punya rasa hormat kepada seorang menteri yang mendapat tugas dari presiden, ujar salah seorang netizen paling aktif di Indonesia, Ferdinand Hutahian. Tidak hanya itu, mantan kader Partai Demokrat yang sebelumnya dikenal dengan sebutan si celana dalam merah tersebut juga mengatakan Budi Sarwono kurang ajar melalui akun Twitternya @ferdinandhayan3. Bukan hanya itu, bupati ini melecehkan marga Panjaitan atau Batak dengan menyebut marga itu dengan kata penjahit. Kurang ajar. Lanjutnya dengan nada marah, bukan bercanda. Hingga pasca diskakmat rame-rame itu, Budi Sarwono akhirnya meminta maaf. Sebenarnya kalau menengok ke belakang, yang ia hina tersebut tidak hanya Luhut seorang, tapi mantan Presiden RI keempat yang juga dikenal sebagai Bapak Bangsa, Gus Dur, tidak lepas dari perundungannya. Yang hal ini menimbulkan kemarahan kaum Nahdliyin. Untung Banser bukan suka main hakim sendiri seperti FPI, sehingga si Bupati Banjarnegara itu tidak sampai dipersekusi seperti Ninoy Karundeng dulu. Lantas, apa tujuan Budi menghina orang yang sebenarnya jabatannya jauh lebih tinggi dari dirinya tersebut? Lagi-lagi untuk menutupi kesalahannya, yang notabene si Budi itu adalah seorang koruptor. Terbukti, baru-baru ini ia diciduk KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan bandar dan pecandu narkoba tersebut disebut menerima fee proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara senilai 21 miliar rupiah. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut menetapkan 2 tersangka antara lain BS, Budi Sarwono, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017 sampai dengan 2022. Tersangka kedua KA, orang dekat Budi, pihak swasta, ujar Ketua KPK Firly Bahuri pada 3 September. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kafling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Mulai hari ini sejak tanggal 3 September sampai dengan 22 September 2021. Lanjut Firly lagi. Mak jelek, dari yang awalnya merasa diri lebih keren dari Luhut dan Gus Dur, akhirnya mendekam di penjara juga. Sakitnya tuh di sini, di mana-mana. Padahal sempat ngaku dapat hidayah loh dan hijrah. Ketika lihat duit lupa akan segalanya.
termasuk lupa akan hidayah yang diberikan Tuhan kepadanya tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mengusung si Budi ini menjadi bupati? Ternyata partai yang katakan tidak pada hal korupsi, Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Bertingkah gonggong tak bersalah, kena kutukan. Ditulis oleh Anta Cahaya dari siwo.com. Saya rasa sah-sah saja ketika seseorang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi kemudian membela diri. Tentu di zaman sekarang, KPK tidak akan serta-merta menetapkan tersangka tanpa bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kendati tak menutup mata, KPK sebagai lembaga khusus anti rasuah, selain kepolisian dan kejaksaan, masih berpotensi sebagai alat gebuk bagi kepentingan tertentu. Seperti kasus yang membelit Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Budi Sarwono alias ini memang cukup menarik. Budi Sarwono atau Hanzi Wing Chin lahir di Banjarnegara 27 November 1962, umur 58 tahun. Adalah politikus Indonesia berketurunan Tionghoa yang menjabat sebagai Bupati Banjarnegara periode 2017-2022. Wing Chin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. KPK menahan dan menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 sebesar 2,1 miliar rupiah. Dan sang bupati yang mantan bandar narkoba kelas kakap ini pun membela diri melalui akun sosial medianya. Melalui akun Instagramnya, Budi Sarwono membantah dan berpesan khusus untuk warganya di Banjarnegara. Melalui akun Instagram @budisarwono, ia menyampaikan kepada masyarakat Banjarnegara, jika dirinya tidak menerima sejumlah uang seperti yang disampaikan KPK, ia meminta untuk menunjukkan siapa yang memberi. Di akhir tulisan, akun @budisarwono juga menuliskan, paku yang dipukul dengan palu adalah paku yang lurus berdiri, bukan yang bengkok kesana kemari. Waalaikumsalam. Bupati yang pernah kedapatan menghina dan merendahkan Gus Dur dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini seperti berupaya keras membela diri dan tak ingin citra dirinya di mata warganya rusak dan berusaha baik. Tapi saya rasa akan sia-sia ketika seseorang sudah dijadikan tersangka, seluruh pencitraan dirinya selama ini terkesan baik hanyalah topeng dan kedok belaka. Watak preman tetaplah preman. Vokalnya Budi Sarwono alias Wing Chin selama ini bukan vokal yang smart tapi demi sesat, menunjukkan sisi bengalnya sebagai penguasa. Jika ia meminta ditunjukkan bukti, bukankah nanti akan terlihat di depan meja hijau? Mengapa tidak ikutan saja dulu proses hukum? Nanti pada saatnya akan bisa membela diri jika tidak terbukti. Rasanya tak elok jika banyak tingkah melalui akun sosial media segala, toh itu tidak akan membantu. Justru tingkah laku Wing Chin ini membuat warga Banjarnegara nampak geram. Sebagai balasannya atas pernyataan sang mantan bupati yang korupsi bertebaran spanduk dukungan kepada KPK. Kata kalimatnya pun sangat menohok sang bupati, seperti "Selamat jalan bupatiku, semoga tidak kembali lagi ke Banjarnegara. Terima kasih KPK telah menyelamatkan Banjarnegara, kemenangan Satria-Satria Pinunjul Banjarnegara, dan lain sebagainya." Terlepas dari maksud dan tujuan pemasang spanduk, tapi FBB yang merupakan singkatan dari Forum Banjarnegara Bersatu dan Forum Jasa Konstruksi menyatakan bertanggung jawab atas pemasangan spanduk tersebut. Kata Ketua FBB, spanduk tersebut sebagai apresiasi terhadap kinerja KPK yang telah menetapkan Bupati sebagai tersangka. Jika melihat fakta di atas, rupanya ada persaingan di antara pemangku kepentingan, mengingat selain Bupati ada pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Bupati Banjarnegara ini memang cukup menarik mengingat ada sedikit perlawanan dari sang bupati. Berbeda dengan Bupati Probolinggo dan suaminya yang terkena OTT, operasi tangkap tangan, tentu sudah tak dapat lagi mengelak. Dan kita akan melihat seberapa kuat Bupati Wing Chin ini akan memberikan perlawanannya ketika bukti digelar di depan persidangan dan masyarakat dapat dengan mudah mengikuti jalannya sidang. Bupati yang juga sering kerap berseberangan dengan Gubernur Ganjar Pranowo ini apakah akan lolos dari jeratan hukum yang membelitnya? Mari kita tunggu tanggal mainnya. Bagaimana?